Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini ada satu ayat yang tentang menguji yang saya rasa ini banyak kali yang tidak dijalankan. Padahal ini perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita ya secara rohani. Mari saya baca dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita lihat di atas itu ayat ini mengatakan uji dalam arti nubuat-nubuat ya. Tapi segala sesuatu ya khotbah-khotbah ya semuanya lah yang menguji, bahkan nanti ada menguji diri. Nah, coba dulu ya kita lihat. Jadi Alkitab Perjanjian Baru ini istilah Yunani dokimazo ini atau yang diterjemahkan menguji ini ada 22 kali. Nah, ini saya kasih beberapa ayat dulu supaya kita nanti melihat apa yang sebenarnya harus diuji ya. Pertama, kita harus menguji sehingga ini di Roma pasal 2 ya. Saya nggak bisa baca ininya. Agar mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Kita juga harus menguji supaya kita tahu manakah kehendak Tuhan dan yang tidak. Kita juga harus menguji masing-masing orang yang pekerjaannya akan diuji oleh api ya. 1 Korintus itu. 2 Korintus ya, kita harus, bahkan Paulus menguji keikhlasan hati daripada orang Korintus dalam memberi itu ya. Paulus juga menguji ya orang ya. Kemudian dalam Galatia 6 tiap-tiap orang harus menguji juga pekerjaannya sendiri. Pelayanannya, pekerjaannya, bisnisnya, semua itu diuji dulu. Apakah ini benar atau tidak dan sebagainya. Kemudian Efesus 5 itu yang harus diuji itu sesuatu supaya apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu Efesus 5 ya. Filipi 1 juga. Kita harus menguji ya supaya dapat memilih apa yang baik gitu ya, yang baik yang bisa kita pegang ya. Kemudian yang di 1 Timotius 3 bahwa orang yang diangkat itu di sini kasus pejabat gereja ya. Itu harus diuji dulu dia. Jangan langsung diangkat karena bagaimanapun orang kelihatannya bisa baik, tapi kalau setelah dia dites ya belum tentu ya. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes 4 juga di sini ujilah roh-roh ya. Menguji roh-roh apakah ini roh Tuhan atau roh jahat ya. Nah, oke lah. Nah, jadi menguji ini apa ya alat untuk kita menguji ya. Karena kalau nggak tahu alat yang anugerah yang atau organ yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji ya kita bisa nggak menggunakan itu. Jadi yang pertama organ yang Tuhan berikan itu kepada kita akal atau pikiran atau bilangnya otak ya. Pokoknya itulah ya. Berpikirlah, pikiran lah ya. Itulah yang harus kita gunakan organ ini yang Tuhan berikan untuk menguji. Ya, nanti saya sebut bagaimana caranya. Yang kedua itu organ yang di dalam batin kita atau pengurapan dalam batin. Makanya nanti saya baca Rasul Yohanes bilang pengurapan dalam batinmu itu akan mengajari kamu segala sesuatu ya. Nah, jadi ada dua organ inilah ya yang harus kita gunakan untuk menguji ya, ngetes kalau itu ya. Karena ini penting sekali kalau saudara dan saya nggak nguji, nggak ngetes. Pertama kita nggak ngerti loh kehendak Tuhan. Kita juga nggak tahu apa yang baik, apa yang berkenan dan sebagainya. Dan yang paling parah kita ketipu. Bukan saja ketipu, kita menjadi pengikut, bukan pengikut Tuhan, tapi pengikut manusia. Karena dalam dunia kekristenan ini ya banyak pengajar-pengajar yang dia rindu mencari pengikut ya. Bukan hanya supaya ngikut dia, tapi supaya narik uangnya juga ya. Dia bangun, katakanlah bangun ministrinya, bangun gedungnya, ada apa semuanya. Jadi kalau orang nggak menguji, dia kayak menjadi domba lugu lah gitu ya. Ngikut aja atau kayak beo ya, suruh tahu burung beo itu kalau dia kita ngomong gitu, jadi beo itu akan ikut aja, dia nggak mikir, nggak nguji, nggak apa gitu ya. Nah, oke lah, mari kita dulu mulai masuk yang pertama ini pikiran ya. Barangkali kalau hari ini bisa semua ya ayat semua, tapi kalau enggak ya udah pikiran dulu, besok kita sambung bagaimana menggunakan apa organ yang Tuhan berikannya, apa pengurapan dari dalam batin. Ini yang saya bicara orang Kristen yang udah lahir baru ya, bukan Kristen KTP gitu yang nggak ada pengurapan dalam batin. Ini enggak, yang ini udah ada. Oke, kita mulai dari pikiran dulu lah. Pikiran kita ini harus digunakan, Tuhan yang berikan itu ya. Itu ada 4 kemampuan setidaknya. Pikiran itu konsentrasi, analisis itu harus memilah-milah.
untuk menarik suatu kesimpulan, memilah-milah data itu ya, dianalisis datanya, diperiksa gitu untuk tarik kesimpulan ya. Kita punya juga memori, daya ingat gitu ya, dan juga imajinasi, membayangkan ya. Misalnya kalau ada Tuhan adalah gembalaku, nah itu kalau baca begitu lebih bagus membayangkan antara gembala dengan domba ya. Oke lah. Jadi banyak orang bahayanya ini ya, pikiran ini ya. Memang pikiran itu dalam Korintus dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5 itu memang daerah di mana setan peperangan itu terjadi di situ, di pikiran kita ini. Tapi ingat, pikiran ini nggak dipakai dosa, dipakai dengan salah, ya juga dosa. Jadi bagaimana? Ya kita harus melatih menggunakan pikiran kita, konsentrasi, analisis, memori, dan imajinasi. Bagaimana caranya menggunakannya? Kumpulin dulu data, misalnya gini lah. Saya beri contoh aja lebih gampang. Kita ingin tahu pemimpin rohani lah ya. Pemimpin rohani yang top lah misalnya. Kita mau belajar dari dia ini. Atau kita suka dengar khotbah-khotbahnya. Kita ambil aja contoh. Yonggi Cho. Nah ini kan pendeta yang dibilang besar sekali. Katanya pengikutnya sampai 750.000 orang itu ya. Yoido Full Gospel itu ada di Korsel, Korea Selatan. Saya nggak contoh yang di Indonesia ini. Karena bisa sendiri aja lah. Nah, kumpulin dulu data-data tentang dia, mulai dari dia lahir, apa ministrinya, apa keluarganya, terus kumpulin semua. Dan data itu harus diuji juga. Karena di internet kan bisa aja ternyata datanya hoax gitu, palsu dan sebagainya. Itu harus digunakan kalau kita mau menguji Yonggi Cho lah. Misalnya ini contoh kan ya, ini menguji untuk apa? Bukan untuk menghakimi. Nah ini beda. Hati-hati nih, di dalam negeri Kristen ada banyak pemimpin ngomong, jangan kamu menghakimi. Apalagi dibilang ini orang yang diurapi Tuhan. Jadi artinya kalau menurut saya kalimat-kalimat jangan menghakimi itu ya itu sama dengan bilang kau jangan pakai pikiranmu, otakmu nggak usah terima aja. Ini bahaya kan begitu. Berarti kita nanti gimana ini? Ketipu dong, melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan dia harus menguji ya, bukan harus terima aja padanya. Nah, kita ini kan mengikut Tuhan kan, ini saya asumsi dulu, kita ini mengikut Tuhan bukan ikut manusia. Nah kecuali kalau seseorang udah putuskan saya mau mengikuti Tuhan, saya percaya pendeta itu wah bagus, hebat, kalau dia ngomong benar, ya sudah silakan. Kalau sudah mau mengikut manusia, ya nggak usah pakai pikiran. Buat apa pakai pikiran? Toh juga yang diomongin pasti benar. Kalau pendeta sih, pengikutnya ratusan ribu. Nah kita kembali lagi dulu ke yang gitu lah, ini contoh aja ya. Kita kumpulin tuh datanya dari mulai dia lahir sampai bahkan skandalnya juga di ujung kehidupannya itu dia skandal, bahkan katanya divonis 3 tahun dengan anaknya juga gitu. Itu dikumpulin semua ya. Barulah kita melihat ya, memang data itu tidak bicara kan kita punya juga Alkitab ini data yang sangat penting sekali itu. Makanya orang yang mau menguji ya harus baca Alkitab. Dari Kejadian Wahyu, nggak harus sekolah teologi, nggak harus baca aja dulu, nggak ngerti nggak apa-apa, baca lagi terus begitu, karena kita perlu data. Kalau nggak nanti ada data, nah itu bagaimana mengujinya? Ada pikiran tapi nggak ada data ya nggak ini. Nah data yang paling valid ya data dari Alkitab inilah, itulah alat kita nanti bisa menguji perkataan orang, khotbah orang dan sebagainya ya. Nah misalnya udah kita kumpulin lah semua data-data tentang Yonggi Cho ini ya. Nah barulah kita setelah kita pilah-pilah dan kita bandingkan lah ya, uji itu dengan tesnya dengan Alkitab ini. Karena Yonggi Cho ngomong begini, ya kita lihat dulu apa betul nggak begitu yang diomongin. Ya memang nggak semua orang punya pengetahuan Alkitab yang luas ya. Tapi tenang aja, Tuhan memberikan kok organ yang satu lagi nih yang namanya pengurapan ya. Mungkin saya bicara besok kali ya. Yang penting sekarang pikiran lah. Saya nggak bilang orang harus IQ-nya tinggi, harus sekolah teologi yang hebat, dia baru bisa nguji. Nggak begitu. Ya kalau mau nguji tesis ya harus ya orang harus sekolah teologi. Tapi ini kan menguji nubuat, khotbah atau menguji orang supaya kita tahu kehendak Tuhan buat kita itu apa. Ya, apa maunya Tuhan bagi hidup kita. Kalau enggak kita nguji, kita nggak bisa. Ketipu lah, udah pastilah. Apalagi dalam negeri Kristen ini banyak orang-orang pengajar-pengajar palsu. Dia mau cari hormat manusia kok, cari uang kok, ya cari apa jabatan kok. Gimana kalau kita nggak nguji gitu, kita ikut aja gitu. Ya udah, tersesat lah ya, jadi pengikut manusia. Kita merasa ngikut Tuhan Yesus, ternyata ngikut manusia.
Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus bilang, siapa pengikutnya? Dia bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, dan mereka mengikut aku. Pertama harus dengar suara Yesus, kedua mengikut Yesus. Ya. Nah, kalau enggak gembala saya, sebutnya gembala saya pendeta A gitu ya. Saya tunduk ke ya udah, kalau udah memutuskan mengikuti si pendeta A, gembala A, ya udah berarti gembalamu bukan Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus itu dengar ya, makanya dengan cara menguji, ini saya bang bicara pikiran ini ya. Gunakan konsentrasi, analisis, memori, imajinasi, gunakan itu semampu kita. Ya harus dilatih ya. Nanti setelah data-data ini dikumpul, misalnya data yang gitu lagi kembali gitu dikumpul, kita tariklah suatu kesimpulan. Setelah kita renungkan ya, kita pikir ini semuanya ya. Oh, jangan pula karena yang gitu sudah kena skandal berarti semua omongannya salah. Enggak juga. Jangan juga kalau ada seorang yang mengatakan dia nggak punya kena skandal yang kita nggak tahu, itu tahu kita bilang semua omongannya benar. Oh, jangan juga. Semuanya harus dikumpulin datanya, dianalisis, dipilah-pilah, dibanding-banding, setelah itu tarik suatu kesimpulan. Belum tentu benar juga kesimpulan kita, tapi setidaknya kita sudah mentaati firman Tuhan, gunakan pikiran itu, menguji. Itu aja dulu, ya. Itu kan proses kita belajar, tapi harus menguji. Tiap hari kita menguji kok. Mau minum aja kita nguji kok ini ada racun atau enggak. Hanya udah insting ya gitu ya. Oke lah, ini dia dulu. Nanti kita sambung besok mengenai bagaimana menggunakan organ yang kedua ini, pengurapan dalam batin ya. Haleluya. Amin.